Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas materi diagram Venn. Pembahasan kali ini kakak akan menjelaskan cara membuat diagram Venn, kemudian cara membaca diagram Venn, dan cara untuk menentukan anggota himpunan dari diagram Venn. Jadi adik-adik tonton sampai selesai ya. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Kak, apa sih yang dimaksud diagram Venn? Nah adik-adik, diagram Venn merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat diagram Venn. 1. Himpunan semesta biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Kemudian, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana atau lingkaran. Yang ketiga, setiap anggota himpunan digambarkan dengan titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S itu menunjukkan himpunan semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Nah adik-adik, nanti akan kita buat ya diagram Venn-nya. Langkah yang pertama, kita buat dulu persegi panjang. Kemudian di pojok kiri kita beri simbol S. Ini menunjukkan himpunan semesta. Nah adik-adik, semua anggota himpunan semesta harus masuk ke dalam persegi panjang tersebut ya. Nah, himpunan selain himpunan S atau selain himpunan semesta akan kita gambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Perhatikan, pada soal ada satu himpunan selain himpunan S, yaitu himpunan A. Nah, himpunan A akan kita buat ke dalam bentuk lingkaran. Jadi, hanya ada satu lingkaran ya. Nah, lingkaran ini menunjukkan himpunan A. Nah, setelah itu kita masukkan semua anggota himpunan A ke dalam lingkaran. Ingat, untuk menuliskan anggota di dalam diagram Venn kita beri titik. Nah, anggota himpunan A kita tuliskan, itu ada 1, 3, 5, 7. Setelah semua anggota A masuk ke dalam lingkaran, selanjutnya kita perhatikan himpunan S. Adik-adik perhatikan, masih ada anggota himpunan S yang belum masuk dalam persegi panjang. Nah, sisanya kita tulis di luar lingkaran, yaitu ada angka 2, 4, dan 6. Nah, jadi adik-adik, himpunan tersebut jika digambarkan ke dalam diagram Venn, gambarnya akan seperti itu ya. Nah, pembahasan selanjutnya, kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk diagram Venn. Jika ada 2 atau lebih himpunan dalam sebuah diagram Venn, maka bentuk yang mungkin terjadi adalah 1. Himpunan saling lepas, 2. Himpunan berpotongan, 3. Himpunan bagian, 4. Himpunan sama. Nah adik-adik, nanti akan kakak jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada himpunan saling lepas. Perhatikan contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya A, B, C, D, E, F. Kemudian ada himpunan K anggotanya A, B, E, F. Dan ada himpunan L anggotanya C, D. Nah adik-adik, semua himpunan itu akan kita gambarkan ke dalam diagram Venn ya. Pertama kita buat dulu persegi panjangnya. Di pojok kiri atas kita beri simbol S. Nah adik-adik, kalian harus pastikan ya semua anggota S masuk ke dalam persegi panjang. Sekarang kalian perhatikan ada 2 himpunan selain himpunan S, yaitu ada himpunan K dan ada himpunan L. Maka nanti akan ada 2 lingkaran yang kita gambarkan. Perhatikan anggota K dan anggota L, ada yang sama nggak? Ya, ternyata nggak ada yang sama ya,
Karena tidak ada yang sama, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Pertama, himpunan K dan kemudian himpunan L. Karena tidak ada yang sama, maka himpunannya itu saling lepas atau tidak menyatu. Nah, langkah berikutnya kita masukkan semua anggota himpunan K ke dalam lingkaran K dan semua anggota himpunan L ke dalam lingkaran L. Yang pertama kita masukkan dulu anggota himpunan K, yaitu ada A, B, E, dan F. Nah, kemudian kita masukkan anggota himpunan L ke dalam lingkaran L, yaitu lingkaran yang warna merah, yaitu ada C dan D. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, ternyata semua anggota himpunan semesta sudah masuk ke dalam persegi panjang. Oleh karena itu, tidak perlu kita tuliskan lagi ya. Nah, jadi adik-adik, himpunan tersebut jika digambarkan ke dalam diagram Venn, gambarnya akan seperti itu ya. Gambar diagram Venn tersebut merupakan diagram yang saling lepas karena himpunannya itu tidak ada yang sama. Kita ke bentuk yang kedua. Yang kedua yaitu ada himpunan saling berpotongan. Sekarang adik-adik perhatikan contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan C anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan ada himpunan D anggotanya 2, 3, 5. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira nanti akan ada berapa lingkaran yang kita buat? Ya, benar sekali ya. Lingkaran yang kita buat nanti akan ada 2, karena ada 2 himpunan selain himpunan S. Sekarang adik-adik perhatikan anggota himpunan C dan anggota himpunan D. Ada yang sama nggak? Ya, ternyata ada yang sama ya, yaitu 2 dan 3. Nah, karena ada yang sama, maka nanti lingkarannya akan saling berpotongan. Jika digambarkan ke dalam diagram Venn, maka akan seperti ini. Langkah pertama, kita buat dulu persegi panjangnya. Di pojok kiri atas, kita beri simbol S, yaitu himpunan semesta. Nah, karena ada 2 himpunan selain himpunan S, maka akan ada 2 lingkaran. Yang pertama ada himpunan C, yang kedua ada himpunan D. Nah, adik-adik, karena anggota himpunan C dan anggota himpunan D ada yang sama, maka gambar lingkarannya itu akan saling berpotongan. Nah, setelah adik-adik menggambar lingkarannya, langkah selanjutnya kita tuliskan anggotanya. Yang pertama, adik-adik itu menuliskan anggota yang sama dulu, yaitu ada 2 dan 3. Kita tuliskan di dalam tengah-tengah lingkaran, yaitu ada 2 dan 3. Nah, langkah berikutnya kita tulis sisa anggota C yang belum kita tuliskan, yaitu ada 1 dan 4. Nah, masih ada anggota himpunan D yang belum kita tuliskan, maka kita tuliskan di dalam lingkaran D, tapi di luar lingkaran C. Nah, di sini, yaitu 5. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, ternyata semua anggota himpunan S sudah kita tuliskan semua ya. Karena sudah kita tuliskan semua, maka tidak perlu kita tuliskan lagi. Jadi, diagram ini merupakan gambar diagram yang saling berpotongan. Kita ke bentuk yang ketiga ya. Bentuk yang ketiga yaitu himpunan bagian. Perhatikan, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan G anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan ada himpunan H anggotanya 1 dan 3. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, ada 2 himpunan selain himpunan S, maka akan ada 2 lingkaran yang kita gambarkan. Adik-adik perhatikan anggota himpunan G dan anggota himpunan H. Ternyata anggota himpunan H yaitu 1 dan 3 itu termasuk juga dalam anggota himpunan G. Maka himpunan H merupakan bagian dari himpunan G. Jika digambarkan ke dalam diagram Venn, maka akan seperti ini. Pertama kita buat dulu persegi panjangnya. Nah, jika digambarkan ke dalam diagram Venn, karena himpunan H termasuk bagian dari himpunan G, maka jika digambar, himpunan H berada di dalam himpunan G. Sekarang kita tuliskan yang pertama anggota himpunan H dulu, yaitu 1 dan 3. Berikutnya kita tuliskan anggota himpunan G yang belum ditulis, yaitu ada 2 dan 4.
Sekarang adik-adik perhatikan anggota himpunan S. Masih ada yang belum ditulis ya, yaitu 5. Kita tuliskan di luar lingkaran. Nah, jadi adik-adik, diagram ini merupakan gambar diagram himpunan bagian. Karena anggota himpunan H merupakan bagian dari G. Jadi lingkaran H berada di dalam lingkaran G. Kita ke bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat yaitu ada himpunan sama. Perhatikan contohnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Himpunan S anggotanya E, F, G, H, I, J. Kemudian ada himpunan A anggotanya E, F, G, H. Dan ada himpunan B anggotanya H, G, F, E. Nah, adik-adik akan kita buatkan ke dalam diagram Venn ya. Pertama kita buat dulu persegi panjangnya dan pojok kiri atas kita beri simbol S. Sekarang adik-adik perhatikan, ada himpunan A dan ada himpunan B. Perhatikan anggotanya, ternyata anggotanya sama ya, yaitu E, F, G, H. Kemudian di anggota himpunan B yaitu H, G, F, E. Ternyata isi anggotanya sama walaupun urutannya itu berbeda. Nah adik-adik, karena isi anggotanya sama, maka cukup kita buatkan ke dalam satu lingkaran. Nah lingkaran ini menggambarkan himpunan A dan himpunan B. Karena anggotanya sama walaupun urutannya berbeda, berarti cukup kita buatkan ke dalam satu lingkaran. Nah langkah berikutnya tinggal kita tuliskan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Cukup kita tuliskan satu kali, yaitu ada E, F, G, dan H. Nah sekarang adik-adik perhatikan anggota himpunan S. Masih ada anggota yang belum kita tuliskan. Nah anggota yang belum kita tuliskan, kita tulis di luar lingkaran tapi masih di dalam persegi panjang ya, yaitu ada I dan J. Nah adik-adik, jadi himpunan tersebut jika digambarkan ke dalam diagram Venn maka gambarnya akan seperti itu ya. Itu merupakan himpunan yang sama. Nah sekarang kakak akan berikan contoh soal. Contoh yang pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Ada himpunan S anggotanya 1, 2, 3, titik-titik sampai 10. Berarti himpunan S itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah kemudian ada himpunan A. Nah adik-adik masih ingat nggak cara bacanya? X lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 8. X anggota bilangan asli. Nanti kita cari anggota himpunan A ya. Kemudian ada himpunan B, yaitu himpunan bilangan prima kurang dari 10. Sekarang kita tuliskan anggotanya dulu. Himpunan A yaitu X lebih besar dari 3 kurang dari sama dengan 8. X anggota bilangan asli. Jadi adik-adik cari bilangan asli yang lebih besar dari 3 tapi kurang dari sama dengan 8. Nah berarti anggota himpunan A yaitu ada 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 juga termasuk ya karena kurang dari sama dengan. Nah sekarang kita cari anggota himpunan B. Bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu ada 2, 3, 5, dan 7. Nah adik-adik setelah kita tahu anggota-anggotanya, sekarang kita buatkan ke dalam diagram Venn ya. Langkah pertama kita buatkan dulu persegi panjangnya. Pojok kiri atas kita beri simbol S. Nah adik-adik, karena ada 2 himpunan selain himpunan S, maka kita buatkan 2 lingkaran. Sekarang perhatikan dulu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ada yang sama nggak? Ya ternyata ada yang sama ya, yaitu 5 dan 7. Nah adik-adik, karena ada yang sama maka lingkarannya nanti akan saling berpotongan. Nah berarti yang pertama ada himpunan A dan kemudian ada himpunan B. Lingkarannya akan saling berpotongan ya, karena anggota A dan anggota B ada yang sama. Langkah selanjutnya kita tuliskan anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, yaitu ada 5 dan 7. Nah langkah berikutnya kita tuliskan anggota himpunan A yang belum kita tulis ya, yaitu ada 4,
6, dan 8. Kemudian kita tuliskan juga anggota himpunan B yang belum kita tuliskan, yaitu ada 2 dan 3. Sekarang adik-adik perhatikan anggota himpunan S. Ternyata masih ada yang belum kita tuliskan ya. Nah, anggota himpunan S yang belum kita tuliskan, kita tulis di luar lingkaran tapi di dalam persegi panjang, yaitu ada 1, 9, dan 10. Nah, adik-adik, semua anggota himpunan S sudah kita tuliskan semua ya di dalam persegi panjang. Nah, jadi himpunan-himpunan tersebut jika digambarkan ke dalam diagram Venn, gambarnya akan seperti itu ya. Kita ke contoh yang kedua. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Kakak sediakan diagram Venn. Perhatikan di dalam persegi panjang ada 3 lingkaran. Nah, berarti 3 lingkaran ini menunjukkan 3 himpunan selain himpunan S, yaitu ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Sekarang pertanyaannya, tentukan anggota himpunan dari himpunan S, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, adik-adik, jadi kalian diminta untuk menentukan semua anggota dari himpunan S, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, sekarang kita cari dulu anggota dari himpunan S. Nah, adik-adik, untuk menentukan semua anggota himpunan S, berarti kalian perhatikan semua angka yang ada di dalam persegi panjang. Nah, semua angka yang ada di dalam persegi panjang merupakan anggota himpunan S. Jadi, anggota himpunan S yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kemudian kita cari anggota himpunan A. Nah, untuk menentukan anggota himpunan A, berarti kalian perhatikan lingkaran yang warna merah. Lingkaran warna merah itu merupakan himpunan A. Jadi, semua angka yang di dalam lingkaran warna merah merupakan himpunan A. Nah, berarti anggota himpunan A yaitu ada 1, 3, 7, dan 8. Semua angka yang di dalam lingkaran merah merupakan anggota himpunan A. Nah, berarti kalau himpunan B, kita perhatikan lingkarannya warna apa? Ya, untuk himpunan B berarti kita perhatikan lingkaran yang warna kuning. Semua angka yang di dalam lingkaran warna kuning berarti himpunan B. Berarti anggota himpunan B yaitu ada 3, 6, 8, dan 9. Nah, yang terakhir kita cari anggota himpunan C. Untuk menentukan anggota himpunan C, berarti kita perhatikan lingkaran yang warna hijau. Semua angka yang di dalam lingkaran warna hijau merupakan anggota himpunan C. Jadi, anggota himpunan C yaitu 2, 3, 5, 7, dan 9. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak tentang diagram Venn. Semoga bisa dipahami. Dan apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.